Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya bersama Rado Institute kita terus mengabdi kepada dunia pendidikan Indonesia untuk terus memberikan literasi-literasi terbaik bagi mahasiswa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah yang terbaik yang dapat diberikan Radio Institute adalah membedah riset artikel dari riset artikel terbarukan, terutama yang terbit tahun 2024, lalu kita kaji, kita bahas, sehingga memberikan suatu novelty atau kebaruan tersendiri yang akan kita berikan kepada mahasiswa Indonesia. Nah, pagi kali ini kita jumpai lagi suatu riset artikel yang sangat menarik, yaitu riset artikel yang terbit di jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal dengan judul A Compound of Exponential and Formal Distribution with Properties and Application, terbit tahun 2024. Wah, keren, luar biasa. Nah, dalam riset artikel ini akan kita pertajam dengan membandingkan teknik estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood dan Bayesian MCMC. Oke. Bagaimana distribusi compound of exponential dan formal ini dapat kita jalankan parameternya menggunakan Bayesian MCMC dan maksimum likelihood. Oke. Coba kita lihat rujukan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita akan coba lihat rujukan kita. Nah, di antaranya rujukan yang kita dapat nih dia. Suatu riset artikel yang sangat baik sekali saya rasa yang terbit di jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal dengan judul Compound of Exponential and Formal Distribution with Properties and Application, terbit di tahun 2024. Oleh peneliti dari India, Mousoumi Rai dan Ramasankar. Nah, Ramasankar ini penulis yang sangat terkenal yang menggabungkan beberapa fungsi densitas gamma dengan menggunakan proporsi dan pemberatnya masing-masing. Dan ini menjadi landasan dari Radio Institute untuk meneruskan campuran ini hingga menjadi kekal. Oke. Dalam riset artikel ini ditemukan suatu fungsi densitas peluang yang sangat menarik yang seperti persamaan 7. Persamaan 7 itu adalah persamaan fungsi densitas peluang exponential formal distribution. Sedangkan persamaan 8 adalah cumulative distribution function dari exponential formal. Sangat luar biasa sekali fungsi densitas yang diberikan oleh riset artikel ini. Seperti biasa dalam riset artikel ini tentu ada beberapa hal yang telah kita bahas, ada hazard function, oke? Ada teknik nanti yang disebut sebagai teknik maksimum likelihood, ada teknik momen dan kuantil dan seterusnya. Nah, dalam riset artikel ini diberikan suatu set data satu. Ini ada set data satu. Nah, set data satu ini akan kita cobakan menggunakan maksimum likelihood dan Bayesian untuk menghasilkan parameter. Dalam riset artikel ini ada beberapa model yang digunakan, ada nilai eksponensial formal distribution yang terbaik tentunya, ini yang terbaik dengan AIC yang paling rendah dibandingkan dengan model ESD, LED dan seterusnya. Oleh sebab itu kita fokus saja kepada fungsi densitas peluang dari eksponensial formal distribution. Nah, pada riset artikel kita kali ini kita akan mempertajam estimasi parameter tidak hanya menggunakan maksimum likelihood. Dalam riset artikel ini dia menggunakan maksimum likelihood. Oke. Seperti riset artikel estimation parameter, dia menggunakan teknik likelihood function. Nah, lalu dengan teknik ini diperolehlah parameter untuk formal exponential formal distribution ini 1,4566 dengan nilai AIC 213 sekian. Nah, ini akan kita cobakan dengan kemampuan R kita, lalu kita bandingkan dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC. Oke, kita buka R kita.
Nah, ini R ini data yang diambil dengan menggunakan teknik dengan menggunakan data set 1 seperti riset artikel. Kita run, kita tengok data kita, ini data X kita. Slot X. Nah, ini data kita. Persis seperti data pada set 1. Lalu dengan menggunakan maksimum likelihood, satu tools yang ada di R, maksimum likelihood, terutama jika fungsi densitasnya itu hanya satu parameter. Nah, ini adalah fungsi log likelihood. Nah, yang kita lihat yang berwarna, kalau kita lihat yang berwarna biru ini adalah fungsi log likelihood dari persamaan densitas Komal yang seperti pada riset artikel. Kalau fungsi log likelihoodnya pada riset artikel diberikan pada persamaan log likelihoodnya dalam riset artikel ini seperti persamaan 18. Nah, ini persamaan 18. Ini adalah log likelihood dari Komal. Oke, dari Komal, eksponensial Komal maksudnya. Nah, persamaan 18 inilah yang kita terjemahkan kepada program seperti yang Anda lihat yang disorot yang berwarna biru itu adalah log likelihood dari Komal. Nah, menggunakan MLE, nah ini adalah kompon eksponensial Komal, kita akan dapatkan parameternya. Kita coba run saja, kita run. Oke, ini dia. Nah, ini parameternya 1,456 sama dengan riset artikel kita. 1,456 dengan nilai minus log likelihood 211. Kalau nilai AIC-nya tinggal tambah 2 saja. Jadi 213 sama. Sama nilai AIC-nya seperti pada riset artikel. Nilai AIC-nya tadi 213,9573. Sama. Tidak ada bedanya. Nah, kalau begitu kita telah berhasil menggunakan teknik maksimum likelihood untuk eksponen kompon eksponen Komal. Nah, kita cobakan dengan teknik satu lagi adalah menggunakan using Bayesian MCMC. Nah, kompon eksponensial using Bayesian MCMC. Satu parameter. Ingat, selalu kita katakan Bayesian MCMC adalah mengupgrade posterior density dengan rumus prior dikali dengan likelihood. Prior non informatif kita menggunakan distribusi norma. Oke. Nah, kita lihat ini adalah likelihood dari kompon eksponens Komal. Nah, ini fungsi densitasnya nih. Ini adalah fungsi densitas yang pada riset artikel diberikan di dalam persamaan. Nah, ini yang Komal itu di dalam persamaan dalam riset artikel. Nah, ini pada persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini kita rubah ke dalam bahasa R seperti yang kita sorot yang berwarna biru ini untuk tujuan Bayesian MCMC. Nah, U parameternya dalam ini U-nya. Oke, kalau dalam riset artikel parameternya A. Oke, yang bertujuh, tapi dalam program kita sebut dengan U. Oke, data Z. Oke, datanya Z. Kalau dalam riset X. Nah, prod ini perkalian yang menunjukkan dia likelihood. Nah, karena ada satu parameter tentu beda Bayesian MCMC-nya dengan teknik sebelumnya. Kita hanya berpatokan kepada satu parameter U saja, ini posteriornya, sedangkan ini adalah likelihood-nya, dan ini adalah prior non-informatif distribusi normal genom SU 0-100. Oke, kita lakukan berulang-ulang kali dengan pembakaran burning sebanyak 5.000 kali, cukuplah 5.000. 50.000 nanti terlalu lama, kita gunakan 5.000 saja cukup. Atau kalau kita naikkan 10.000 boleh lah, 10.000 saja. 10.000 burning kita naikkan, lalu kita coba jalankan Bayesian MCMC kita. Kita jalankan di Bayesian MCMC. Nah, kita tunggu prosesnya karena kita jalankan 10.000. Agak lama sedikit, tapi tidak terlalu lama seperti sebelumnya karena model kita sederhana, hanya satu parameter saja.
Tapi walau bagaimanapun dia 10.000 juga didukung oleh laptop yang tua. Nah, kalau mau baik hasilnya silakan gunakan komputer dengan specs yang tinggi, memori yang tinggi. Tak ada, oke selesai. Selesai kita coba lihat trace plot dan posterior density-nya kita lihat seperti apa. Ini dia kita lihat. Oke, luar biasa sekali trace plotnya. Dari nilai awalnya 1 kita ambil dia terus bergerak, terus yang tebalnya ada sebanyak 10.000 kali. Jadi tetanya ini adalah 10.000 kali teta. Inilah dia nih, tebal yang tak ampun. Nah, kita lihat density posterior density-nya yang paling tingginya memang seolah-olah nampak 1,4. Nah, ini hampir sama parameternya. Tapi untuk memastikannya kita ambil nilai mediannya. Parameter teta median kita lihat berapa tetanya. Kita coba lihat teta. Oke, 1,5. Nggak beda sedikit dengan yang apa 1,49 tadi ya. Ini 1,5. Oke, kita lihat parameter kita. Lalu setelah itu kita coba bandingkan dengan menggunakan density plot dan kumulatif plotnya. Oke, kita coba lihat. Kita bandingkan, kita keluarkan semua dulu. Ini kita ambil. Lalu kita ambil nih juga theta, kita ambil nih. Lalu kita coba bedakan, kita bandingkan. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat hasil dari penggunaan yang warna biru itu likelihood, yang warna merah itu Bayesian MCMC, hampir tidak ada berbeda. Berimpit, hampir berimpit. Yang berwarna biru adalah fungsi densitas eksponen Komal distribution, tapi estimasi parameternya dengan maksimum likelihood. Yang merah adalah juga distribusi kompon eksponen Komal, tapi estimasinya menggunakan Bayesian. Berimpit. Itu lebih jelas lagi kalau kita lihat di kumulatifnya. Di kumulatifnya gitu juga, sama-sama baik menghampiri garis yang berwarna abu-abu. Itu adalah kumulatif hampiran yang kita gunakan rumusannya I kurang 0,5 per N. Nah, karena berimpit ini kita coba lihat AIC, nilai AIC-nya. Kita coba panggil AIC all. Nah, lihat di sini ternyata tidak jauh beda. Yang satu 213,95, yang satu 213,961. Jadi kalau kita lihat memang kalau diambil yang baik yang paling, nah kalau nampak beda ya, baiklah maksimum likelihood, tapi walau bagaimanapun itu tidak jauh berbeda. Nah, sekarang berpulang kepada peneliti mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan likelihood kah maksimum atau menggunakan Bayesian MCMC. Karena kita tadi melihat bahwa dari teknisnya, kalau kita lihat kan maksimum likelihood ini menggunakan matematis yang cukup hebat, sedangkan Bayesian MCMC hanya pemrograman komputer saja. Kita hanya memerlukan likelihood dan prior informatif, yaitu diwakili oleh densitas normal. Lalu kemampuan R, lalu canggihan komputer, selesai. Nah, karena likelihoodnya juga satu parameter, tentu tidak terasa rumitnya. Beda kalau nanti 3 parameter, 4 parameter, waktu rumit sekali. Oke, saya rasa perbincangan pagi ini kita telah sukses mempertajam suatu riset artikel Compound of Exponential Komal Distribution with Properties and Application. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Kita akan coba nanti bandingkan compound exponential Komal ini menggunakan power radiosity distribution. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.